Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bermuajahah dan berdiskusi kembali dalam perkuliahan Hikmatut Tasyri'. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nami dan teman saya Mas Bagus Maulid akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah syariah Islam yang terdiri dari hikmah muamalah, hikmah ibadah, dan hikmah taharah. Akan tetapi sebelum kita ke hikmah-hikmah tersebut, alangkah baiknya kita mengerti tentang pengertian muamalah, ibadah, dan taharah. Next, selanjutnya adalah pengertian syariah terlebih dahulu ya. Kita sedikit mengulas, oke. Pengertian syariah. Jadi syariah Islam ini sendiri merupakan pedoman bagi umat manusia untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam implementasinya, syariah Islam ini mempunyai keindahan-keindahan dalam hukum-hukum Islam yang menjadikan syariah Islam ini lebih mudah untuk dijalani dan memenuhi hajat manusia. Jadi syariah Islam ini bertujuan untuk memudahkan manusia untuk mencapai hajatnya. Oke, dalam pengertian syariah Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dalam arti luas dan yang kedua ada dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah ini diartikan sebagai bidang hukum yang telah diatur oleh ahli fikih. Adapun syariah secara sempit merupakan hukum-hukum yang berdalil pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau yang sudah ditetapkan oleh ijma'. Itulah sekilas pengertian tentang syariah. Selanjutnya adalah pengertian tentang muamalah. Kata muamalah dalam bahasa Arab yang semakna dengan kata mafa'al, saling berbuat. Lah, objek muamalah dalam Islam ini mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga tidak heran kalau Al-Quran dan As-Sunnah secara mayoritas membicarakan persoalan tentang muamalah dalam bentuk global, sehingga nantinya terlahir sebuah prinsip dan norma yang menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia. Lah, dalam hal ini Islam menunjukkan bahwa peluang bagi umat manusia untuk melakukan sebuah inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Oke, selanjutnya adalah pengertian ibadah. Ibadah memiliki beberapa arti seperti taat, tunduk, menghambakan diri, menyembah, doa, dan lain-lain. Dalam konteks ini, ibadah bermakna taat. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
Jadi kita diperintahkan untuk taat, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah ibadah bermakna tunduk sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min. Al-Mu'min ini nama lain dari surat Ghafir ya. Yang dalam ini ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Yang artinya, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkan kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka. Itu ayat tentang ibadah yang bermakna tunduk. Selanjutnya adalah ibadah dengan makna doa sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi ada perintah berdoalah kepadaku ketika kalian ada masalah, gelisah, segera taqarrub ilallah, segera mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sebagai manusia yang baik, janganlah mendekat ketika hanya butuh saja, tapi selalu ingatlah kepada Allah dalam hal apapun, baik senang, suka maupun duka. Kita wajib untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah dengan makna doa. Selanjutnya adalah ibadah dengan makna memperhambakan diri sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jtanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba. Itu ibadah yang bermakna sebagai memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah klasifikasi ibadah. Di sini klasifikasi ibadah terdiri dari 5. Yang pertama adalah ibadah khusus, yang kedua ibadah umum, yang ketiga ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, yang keempat ibadah rohaniyah dan amaliyah, dan yang kelima adalah ibadah jasmaniyah, rohaniyah dan amaliyah. Yang pertama, ibadah khusus. Ibadah khusus ini adalah yang telah ditetapkan oleh hukum,
kaifiyah dan lain sebagainya yang sudah terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian ibadah umum adalah perbuatan yang dibolehkan oleh syarak untuk dilakukan dengan cara yang baik dan terpuji. Adapun ibadah jasmani dan rohani adalah ibadah yang dilaksanakan menggunakan jasmani dan rohani. Contohnya seperti sholat, seperti puasa. Antara jasmani dan rohani ini saling terhubung. Selanjutnya adalah ibadah rohani dan amaliyah, yakni ibadah yang dilakukan dengan rohani dan perbuatan harta, amaliyah. Contohnya adalah berupa zakat. Terus selanjutnya adalah ibadah jasmaniyah dan rohaniyah serta amaliyah, yakni ibadah yang dilaksanakan dengan menggunakan jasmani, rohani dan harta sekaligus. Contohnya adalah ibadah haji. Next, selanjutnya adalah prinsip ibadah. Ada dua hal yang harus dimiliki oleh manusia dalam beribadah. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah ittiba. Ketika kita beribadah diusahakan untuk ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu adalah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan segala perbuatan itu atas dasar karena Allah. Begitu. Jadi ketika semuanya kita sandarkan karena Allah, insya Allah perbuatan ataupun ibadah yang kita lakukan akan menjadi berkah. Terus selanjutnya adalah ittiba, taat dan patuh. Manusia ini tidak diperkenankan menambahi serta mengurangi ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh mengurangi sholat zuhur menjadi 3 rakaat. Sholat maghrib ditambahi menjadi 4 rakaat. Itu tidak boleh. Selanjutnya adalah pengertian tohar. Tohara menurut bahasa berasal dari kata tohur, artinya bersuci dan bersih. Adapun menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Tohara ini merupakan anak kunci dari syarat sah sholat. Itu pengertian dari tohara. Nah, sesuai dengan firman Allah, sarana melakukan tohara ini adalah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan yang berjunub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yakni tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi sangat penting ya toharo dalam kehidupan kita dalam hal apapun, bukan hanya pada sholat saja. Itulah pengertian dari muamalah ibadah toharo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus mengenai hikmah-hikmahnya. Monggo silakan kepada Mas Bagus.